malam situ kan. Gua kadang-kadang sering sih gua situ. Malam juga gua sampai ngobrol. Nanti dipendem ya. Puasa ya, puasa muti lah. Oh muti, berapa hari tuh? 3 hari kalau salah. 3 hari sambil bacaan, terusnya 7 hari. Gua kan dibohongin cewek mulu, serius. Dulu sering dibohongin cewek? Iya. Serius? Disakitin cewek. Sakitin cewek seorang bokir? Gue, Bang. Gue. Tiap gue ngeliat sekelibatan begitu. Kayak ada bayangan gitu, hitam. Oh, ada bayangan. Kayak wah ini ilmu apa ini, serem loh. Serem sampai apa gitu, ngunyah-ngunyah kayak semacam. Nah sebelum itu buat kalian juga ya yang pengen digambar kodamnya, atau kalian penasaran ya kalian tuh punya kodam atau tidak ya, tapi mau ikutin cara saya yang saya sudah buat di video sebelumnya, kalian takut. Nah mendingan kalian langsung aja ya order lukisan guide atau gambar guide ke @thesensei_illustrator, yang dimana di sana nanti kalian akan diterawang lalu digambarkan kodam kalian untuk agar kalian bisa mengetahui dan lebih yakin tentang kodam-kodam yang ada di diri kalian. Dan juga itu pun dikasih penjelasannya mengenai kodam pendamping yang ada di diri kalian, jadinya kalian gak usah susah-susah untuk ngecek dan lain sebagainya ya. Buat kalian yuk langsung aja di order sekarang juga ya, mulai dari paket 1 sampai paket 4, dan juga banyak diskon-diskon ya yang ada di Desain Illustrator. Yuk ya, bisa follow Instagramnya @desainillustrator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda dan kita masuk ke konten diskotis, diskusi konten mistis. Dan kali ini gua telah bersama pria tampan stok terakhir yang dimana sekarang lagi tenar-tenarnya nih namanya. Biasa aja, Bang. Yaitu Bang Bokir. Bang. Halo Sehat, Bang. Bang. Alhamdulillah Bang Bokir, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baru mendingan nih, kemarin diurut. Oh kenapa tuh? Kecengklak kayaknya. Kecengklak, oh yang lu dikerok itu ya? Gue dikerok, antara kecengklak sama masuk angin. Kecengklak atau masuk angin. Wah gila, emang kerokannya sampai biru gitu yang gue lihat. Parah. Pokoknya cepat sembuh ya Bang Bokir. Amin, makasih Bang Yud. Nah, gue sebenarnya mau sama Bang Bokir ini mau membahas mengenai hal-hal mistis ya, yang dimana kan selama ini mungkin buat teman-teman taunya Bang Bokir itu hanya tentang cerita masa lalu yang di jalur ya Bang Bokir. Nah, tapi kan di balik itu ada sisi lain tentang Bang Bokir. Nah, tapi ini bukan untuk ditiru ya teman-teman, hanya untuk berbagi cerita. Jadi jangan sampai ditiru, oke? Apalagi kalian praktekkan nanti setelah nonton konten ini. Jangan sampai Bang Bokir ya. Kalau nggak ada pembimbingnya. Benar, harus ada pembimbingnya dan harus ada arahan ya Bang Bokir. Nah kali ini gue mau ngobrol sama Bang Bokir ya, ngobrol santai aja Bang Bokir ya, tentang keilmuan yang dulu mungkin masa lalunya Bang Bokir saat di jalur pernah pasang ya Bang ya. Pasti kan kita nggak munafik ya Bang ya. Betul. Pasti di jalur itu rata-rata pada make lah ya, tujuannya pun untuk ilmu keselamatan. Nah tapi gue cukup penasaran yang dimana mungkin awal mulanya Bang Bokir menggunakan suatu keilmuan ya, yang dimana digunakan untuk di jalur. Bang Bokir, kira-kira boleh nggak nih gue? Boleh. Pengen tahu cerita tentang sisi lainnya Bang Bokir, tentang keilmuannya dulu. Silakan Bang Bokir diceritakan awal mulanya gimana sih? Kalau gue beranggapan kalau diri gue itu biasa aja, gue nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa lah. Benar. Jiwa gue ya tetap gue masih kayak dulu gitu. Tetap bokir aja ya. Tetap bokir yang nggak punya apa-apa gitu. Tapi kan orang-orang mikirnya kalau dibacok nggak ngapa-ngapa, ilmu baik. Ya, benar. Tapi benar nggak? Tapi lu dulunya pernah mungkin ya pernah ke suatu spiritual atau ke orang bisa lah gitu. Ya. Dengan tujuan yang namanya masih muda kan orang suka penasaran ya gitu kan. Tapi lu pernah nggak Bang Bokir? Pernah. Tapi gue ke tempat-tempat seperti itu cuma apa ya? Mau kayak ilmu keselamatan lah mintanya. Ilmu keselamatan. Yang lain enggak. Kayak buat
cewek. Ya. Tapi itu enggak. Gue rasa sih nggak usah pakai ilmu-ilmu buat karismatik, kayaknya udah karismatiknya udah terpancar nih. Sampai kamera kayak ketutupan aura bokir semua nih. Gue kayaknya nggak kelihatan nanti, bokir doang yang kelihatan. Biasa aja bang. Soalnya emang luar biasa Bang Bokir ini karismatiknya, wah luar biasa. Apalagi yang gue lihat di TikTok itu, wow, para wanita hampir terbokir-bokir. Soalnya ada nih pasukan terkatak-katak dan terbokir-bokir versus terbokir-bokir. Gokil. Tapi bang, coba bang, gue merasa kalau diri gue bahagia gitu ketika orang-orang support gue dengan masa lalu gue yang buruk. Benar. Dengan mereka tahu gue dulu tawuran, dulu gue kayak gini kayak gitu, tetapi mereka support gue, itu suatu bahagia diri gue. Ketika ada orang yang hujat gue, tapi gue nggak mikir ke yang hujatnya. Benar. Tapi gue lebih mikir orang yang support gue. Benar. Karena dia pacuan hidup gue. Benar. Selain orang tua yang paling pertama dan orang lain yang support gue. Benar. Setuju. Karena biasanya kalau hater itu ya pasti nyari kelemahan kita Bang Bokir. Gue cuek orangnya bang. Benar. Cuek. Tapi walaupun kita sebaik apapun nih, menurut hater mah tetap aja jelek aja. Tetap jelek. Gitu kan. Ya udahlah kita cuekin aja Bokir ya, daripada kita pusing ngurusin mereka kan. Betul, gitu bang. Ya. Oke, kita kembali lagi ke ceritanya Bang Bokir. Katanya Bang Bokir kan awal mulanya katanya pernah masang tadi ya. Nah itu kalau boleh tahu di mana dan seperti apa sih Bang Bokir yang pertama kali lu pasang itu? Kalau masang-masang itu sebenarnya kepengenan dari SMP. Karena udah doyan banget yang namanya ribut bang. Doyan banget yang namanya ribut. Tetapi nggak kesampean nih. Masih nanya-nanya sama bokap. Bokap karena kan bokap juga bisa lah ya. Ya kayak semacam kayak gitulah. Dulunya main-main gitu. Tetapi itu dulu. Sekarang udah jauh ya. Tapi dia mah kayak puasa gitu mas. Lebih ke arah puasa gitu ya, mengkaji diri. Betul. Gitu ya. Itu pertama kali berarti puasa. Pembersihan diri. Tapi lo ada minat emang gue pengen nyoba kayak teman-teman gue mungkin atau abang-abang gue gitu ya. Untuk kok dia dibacok nggak mempan nih. Kan bisa anak muda tuh suka-suka kadang-kadang terpacu gitu loh ya. Nah, cuman ini bukan buat ditiru ya teman-teman ya. Ini cerita masa lalunya Bang Bokir ya. Tapi lu pernah nggak kayak gitu Bang Bokir? Pernah. Waktu itu gue pas masa-masa itu di STM. Di STM karena kenapa waktu itu SMP gue sempat takut sama sekolah SMP. Adalah sekolah tetangga bisa dibilang tetangga. Nah gue takut karena berdarisunya itu SMP dan murid-muridnya itu kebal. Serem. Pernah ya bisa dibilang ngelewatin orang gitu. Orang sampai lewat gitu. Makanya SMP gue ngeri tuh, wah anjir serem banget nih, dia masa pada ngisi di mana ya? Nah di situ. Waktu itu kebetulan belum punya channel gue untuk hal-hal kayak gitu. Channelnya ya kayak channel nyari-nyari tempat kayak gitu bang. Bukan channel YouTube bukan kan? Tapi gue STM, akhirnya gue bertemu sama orang SMP itu tuh yang masuk 57 juga. Oh yang rival lu waktu SMP? Iya, tapi gue belum pernah ketemu sama rival gue tuh. Bukan rival sih sebenarnya. Tetangga lah bisa dibilang. Belum ribut juga kan, belum pernah ribut juga sama SMP itu. Dan akhirnya SMP itu masuk ke 57, satu basis sama gua. Oh, satu basis sama lu nih. Oke. Akhirnya lu gua deket, akhirnya dia menawarkan diri. Lu mau ngisi enggak? Awal mulanya tempat itu gua. nih. Tempat gua, lu mau ngisi enggak? Mau kata gue. Ya anjir nih, mau dong. Karena gue juga dari SMP juga doyan banget yang namanya ribut seperti itu. Benar. Malu sih sebenarnya kalau cerita ini. Ya enggak apa-apa nih. Apa untuk nyari pembelajaran ya Bang. Mungkin ini masa lalu yang enggak harus lu tiru, cuma jadi cerita hidup lah, hidup. Benar. Ambil positifnya, ambil juga negatifnya, tetapi negatifnya dijadikan pelajaran. Jangan ditiru. Jadikan hikmah ya, kalau bisa ya jangan seperti ini ya Bang Bokir. Jangan. Nyesel sendiri. Akhirnya ketemu nih anak ini nih manusianya. Di sini gue diajak ya ke suatu lah gurunya itu. Ke tempat gurunya. Siang itu gue sampai bolos kalau nggak salah, pulang sekolah gue lupa ya bang karena udah lama juga. Dan akhirnya ya udah di situ akhirnya gue diisi kayak gitu, mandi, nelen kayak gini, dites sama ajian kayak gini, dikasih langsung dites juga, jadi seset ya. Iya. Tapi bener itu kebal Bang Bokir pasti asli, di tesnya itu. Asli. Oke. Asli dia ya ada tesnya juga. Cuma sekarang ya gimana ya? Anjir gue dulu buat apaan? Gue sampai pernah pas di situ juga
malam situ kan. Gua kadang-kadang sering sih gua situ. Malam juga gua sampai ngobrol. Nanti dipendem ya. Dipendem kayak dikubur palanya doang itu. Wow, lu pernah sampai ngelakuin hal itu berarti? Enggak pernah. Wow. Cuma udah ngomong sampai kayak gitu. Oke. Dan akhirnya teman gue doang yang dipendem. Oh, lu nggak ikut berarti? Nggak ikut. Oke, berarti lu cuman hanya masang pas awal doang itu ya? Awalnya doang. Dan akhirnya kasih bacaan amalan kayak gitu. Oh, suruh ngamalin itu? Suruh ya puasa ya puasa muti lah. Oh, muti. Berapa hari tuh? 3 hari kalau salah. 3 hari sambil bacaan, terusnya 7 hari nggak boleh makan daging, nyawa. Yang bernyawa nggak boleh. Kalau daging mentah boleh tapi. Bahaya banget bang lu. Bahaya kacau. Maksudnya sushi gitu kan, nggak boleh Jepang gitu kan. Udah traveling aja ya. Aduh. Oke, biar nggak tegang banget ya Bang Bokir gitu kan. Akhirnya tuh bener tuh lu pas nyelesain amalan tersebut dan puasa tersebut, akhirnya tuh lu dikasih ijazah lah sama guru lu itu. Yes, benar. Dikasih. Akhirnya emang kan suatu pantangan ya buat kita main cewek sih nggak apa-apa, cuma nggak usah kelebihan. Ya guanya masih nakal dulu. Oh, lu masih nakal main cewek baik. Tapi ya sekedar begitu doang sih. Cuma main-main doang gitu ya. Main doang ya paling. Kalau main sama gimana ya, main sama cewek ya, kita kan nggak tahu kita mau nafsu apa gimana dalam hati kita ya. Nafsu apa gimana ya, iya ntar kita mandi lagi apa gimana, itulah buat kita kadang-kadang nggak sadar kita habis main cewek itu bacok tembus. Oh, lu pernah tuh berarti pas awal pemasangan itu lu pernah sempet tembus juga? Pernah. Pas kejadian mana tuh Bang Bukir? Ini nih gitu. Ini tuh lawan Bijer, Borces, Mensis. Kalau di sini pas pertama kali juga. Pertama kali banget itu ya. Pertama kali banget gua kebacok sama ini nih, kolan samping itu BBM disebutnya. BBM. Nah, disitulah mungkin ya gua habis main cewek. Main cewek ya. Main doang padahal. Main doang ya. Tapi kan kita dalam hati kita nggak tahu nih. Nafsu kan dalam hati kita. Pasti kalau udah sama cewek kadang-kadang setan tuh suka nyerempet aja tapi ya. Tapi kan nggak harus. Ya, nggak begitu. Kalau gini loh, kayak ketika kita main sama cewek ya, kita nggak tahu dalam hati kita tuh mikirnya kayak gimana. Tetapi kita kan nggak ngelakuin juga gitu. Lu nggak ngelakuin? Nggak ngelakuin, cuma dalam hati kita. Itu bang bahaya sih sebenarnya. Iya sih benar, kadang-kadang ya namanya hasrat ya, nafsu itu kan kadang-kadang lebih gimana ya, lebih tinggi gitu dan kadang-kadang nggak bisa kita lawan. Kan gitu. Tapi ya kembali lagi lah kepada kitanya. Betul. Gitu kan, seperti itu. Nah Bang Bokir, kembali lagi kan ini awal mula lu ya. Terus lu juga pernah sempet ngomong katanya lu pernah dikasih yang sama pusaka itu tuh ya, sama kakek ya. Bener. Nah itu kejadian gimana sih Bang Bokir? Kan ini mah mungkin banyak teman yang belum nonton ya di channel gua gitu kan tentang cerita yang itu tuh Bang Bokir. Udah lama juga itu SMP kalau saya. Masih SMP ya? Di SMP apa STM gua. Itu sebelum lu masang apa sudah lu masang sebenarnya sih? Wah, gua kurang tahu bang. Gua lupa tuh sumpah gua lupa. Tapi gua pas waktu itu gua main ke suatu tempat daerah teman gua di Setu juga. Gue lagi nongkrong, ternyata gue tuh orangnya nggak tegaan bang. Nggak tegaan. Ada kakek apa bapak gitu. Dia bawaan kayak apa ya namanya ya, panggul gitu, panggul putih. Nah di situ kayak jualan dia nih, gue samperin lah. Pak apa kek, gue lupa ya. Pak atau kek ya, jual apa? Gue doang tuh bang sendirian yang nyamperin. Jual apa? Gue nggak tahu, nggak jual apa gimana dia. Kayak jual apa ya? Barang-barang sih, kayak barang-barang macam antik itu. Iya sih, barang-barang kayak cincin apa gimana itu gue lupa pokoknya. Nah tiba-tiba dia minta tolong suruh maharin ini. Bukan maharin, keris yang itu ya. Keris kecil itu. Nah di situ sampai sekarang kok gue bawa. Kalau itu ya dulu ya pas sekolah gue bawa terus suruh jaga, kata dia suruh jaga sih sebenarnya. Suruh jaga aja. Sekelasnya tolong maharin pegang. Akhirnya lu bawa sampai lu jaga sampai sekarang gitu. Sampai sekarang gue itu kan gue simpen karena kan itu udah pemberian orang. Kalau pemberian orang pasti gue simpen bang. Serius karena amanat soalnya. Iya bener, suruh jaga ya gue jaga. Berarti lu cuman tugasnya ya udah karena jaga amanat ya udah tok jaga doang gitu. Benar. Ya. Tapi ada ngerasain efek tersendiri nggak dari semenjak lu dikasih itu tuh? Kalau gua sih orangnya
nggak terlalu mikirin efek-efek itu bang, biasa aja ngebawanya. Tapi kan itu mah gimana ya kalau ngomongin soal itu ya, mungkin Allah sih, dari Allah gitu. Benar, ya. Ketika kita terselamatkan, itu semua karena Allah sih. Karena Allah masih sayang, apa karena Allah nggak mau kita terluka, bagaimana? Apalagi hati ini terluka ya. Aduh. Lu kok dibohongin cewek mulu, serius? Dulu sering dibohongin cewek. Iya. Serius. Disakitin cewek. Sakitin cewek, seorang bokir. Gue, gue. Lu nggak tahu kan, no, seorang bokir pernah disakitin cewek. Pasti cewek yang pernah nyakitin bokir ya, Bang Bo. Sekarang nyesel ngeliat bokir ini udah berhasil. Ya, berhasil karena prestasi, Bang. Iya, bukan amin. berarti karena wah gue nyesel karena bokir sekarang lebih ganteng, bukan kan pasti, karena prestasi lu kan, iya kan, mungkin gitu di bidang sosial media Bang Bo, YouTube dan TikTok juga muncul mulu di FYP gua, gokil. Tapi hati-hati untuk TikTok, ada akun fake. Ada akun fake. Ya TikTok gue aslinya nih, gue aja ya. RIZKYBKR 2 underscore, itu aslinya bang. Aslinya, selain itu palsu. Selain itu palsu apabila ada yang mengatasnamakan atau membagi-bagi uang giveaway, itu hoax. Jadi banyak yang DM gue nih bang, baru-baru ini kadang-kadang ada nih challenge yang kayak semacam gue komen yang gak like, gue kasih 800 kayak. Oh gitu. Itu jadinya ntar bahasnya ke gua, anjing. Lah, gue pada nagih ke lu berarti. Pada nagih ke gua. Kata gua, ya anjing, ngapain nagih gua? Gua udah bikin status terus di Instagram. Iyalah, bener, hati-hati teman-teman. Soalnya yang gue lihat yang mungkin anak-anak ya yang pernah ya viral ya Bang Bukir, itu rata-rata akun palsunya banyak. Benar. Ya, karena kan sudah dijelaskan nih, hati-hati buat teman-teman, ini hanya sekedar peringatan ya. Jangan sampai tertipu. Karena harus biasanya pintar-pintar. Iya, karena yang orang-orang itu kadang memanfaatkan keadaan. Benar. Kan? Jadi takutnya lu nggak merasa, ya kan? Lu nggak merasa bagi-bagi giveaway, tiba-tiba ada yang nagih ke lu kan lucu. Iya kan? Jadi nggak masuk akal gitu loh. Harus pintar-pintar dah. Iya, tuh pokoknya tadi TikTok yang tadi ya, nanti gua lampirin tuh ya. Lampirin aja Bang di apa TikTok gua juga. Iya, di ini ntar nih, ada nih di sini pokoknya. Oh iya itu. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan mistis. Nah, Bang Bokir, lu pernah sih ngerasain ya semenjak pakai kayak gituan ya? Apakah lu pernah ngerasain kejadian-kejadian yang aneh gitu di diri lu? Gitu loh. Di diri gue kayak ada yang merhatiin tuh. Itu ada yang merhatiin. Waktu itu ya. Nggak tahu gue. Setiap gue ngeliat sekelibatan begitu. Kayak ada bayangan gitu hitam. Oh, ada bayangan. Kayak gini kali ya, apa namanya, kayak lari gitu. Apa gimana, hitam pokoknya. Gua ngeliat ini kayak lari gitu. Cepet banget, kayak sekelibatan gimana sih kalau bayangan hitam? Iya, kayak The Flash gitu ya. Yes, tapi hitam. Oke. Tapi lu di situ nggak risih apa Bang Bukir tapi? Enggak. Kalau gue enggak. Cuma kaget gue. Anjir, ini kenapa sih? Apa guanya halu atau gimana sih? Aduh, kata gue. Gue padahal lagi kerja bang. Pasti lagi kerja. Lagi kerja, apa gue kecapean atau gimana? Tapi sering gitu. Sering. Waduh, apa ini? Iya. Akhirnya lu bingung sendiri. Tapi lu kepekaan lu, emang lu dari kecil ya bisa merasakan atau kalau memang baru-baru semenjak lu menggunakan keilmuan itu lu peka? Jadi kalau misalkan dari kecil itu emang gue tipenya orang perasa. Ketika ada orang yang jahat atau ada orang yang nggak enak nih, gue ngerasain hati gue, jantung gue duk gitu. Feeling ya, maksudnya ya. Oke. Ya sering banget gue. Tapi ada yang pernah nggak nih kayak lu bener feeling lu nggak enak nih dan itu terjadi? Ada yang pas cewek tapi itu bener asli itu. Nah itu gimana tuh Bang Bokir ditanya? Itu feeling lu benar-benar terjadi gitu? Kalau ya waktu itu emang sempat gue mikir kalau gimana ya? Gue feeling gue dalam hati gue, anjir, nggak ada yang nggak, perasaan gue ada yang janggal nih. Taunya bener selang berapa minggu ya, 2 minggu udah tuh, anjir, udah 2 minggu itu feeling gue anjir beda banget tuh. Perasaan gue juga ada apa yang disembunyikan, nih sama dia gitu. Akhirnya kebongkar juga pas 2 minggu itu. Kebongkarnya kenapa tuh? Itu dia selingkuh. Gue nggak bisa nyebutin selingkuh ya, karena ya emang itu hak dia kan. Sementara gue masih pacaran doang. Ya udah di situ akhirnya dan bener gitu ya. Bener. Dan pas gue putus 3 hari gue nggak bisa tidur. Aduh. 3 hari gue nggak bisa tidur karena setiap apa ya bang, waktu itu gue pas sekolah
Pas sekolah itu gue main, dia main mulu kan, gue main ke di sini, gue juga main ke sana, ke rumahnya, saling kenal. Tapi kan pas gue putus anjir, pas gue pulang anjir, kebayang mulu dianya tuh anjir. Dan akhirnya gitu gue udah apa ya, lupa karena gue ke suatu tempat lah, suatu orang tua atau guru gue juga. Pas banget gue mandi mulut itu. Udah dua kali gue mandi mulut. 2 kali mandi mulut. Dengan tujuan apa tuh kalau mandi mulut? Membersihkan sih. Pembersihan diri. Karena mandi mulut itu ya tradisi. Benar. Rabiul Awal. Benar, Rabiul Awal. Biasa setiap bulan mulut ya. Iya, setiap bulan mulut kita selamatan apa gimana. Tradisi sih memang. Tradisi. Nah, yang mungkin yang kemarin di Instagram lu posting itu namanya mandi mulut ya? Mandi mulut. Iya, takutnya kan soalnya ada komen. Gue lihat tuh sempat lihat komen lu tuh yang orang DM. Iya. Bang, itu lu lagi bersihin kodam apa gimana? Kodam tekek. Jadi ya sebenarnya pembersihan itu bukan berarti berhubungan dengan keilmuan aja, karena memang itu tradisi dari masyarakat Indonesia terdahulu ya. Dari orang-orang tua kita memang rata-rata untuk pembersihan dari aura-aura yang tidak baik ya Bang Bokir, dengan menggunakan mandi kembang. Bukan berarti wah ini diisi kosmetik nih kebal apa gimana. Kembang itu lambang dari pewangian yang Bang Bokir ya, digantilah kembang, makanya seperti itu. Jadi ya jangan sampai salah sangka ya, mengartikan gitu. Takutnya ntar Bang Bokir wow ilmunya pantas terkenal, ilmunya kenceng nih gitu kan. Kita nggak punya apa-apa. Tapi lu ada ketertarikan dengan hal mistis kan, sampai lu katanya punya yang dimana ya orang tua angkat lah yang mengajarkan lu tentang filosofi kehidupan dan spiritual. Benar Bang Bokir? Ada. Nah, lu dari belajar dengan bapak angkat lu itu dapat manfaat apa Bang Bokir? Bimbingan. Gue dikasih bimbingan, gue dikasih arahan bagaimana untuk kedepannya, bagaimana menyikapinya. Karena kita setiap langkah itu pasti selalu diberikan ujian. Benar. Setiap kita ingin lebih baik, pasti selalu diberikan ujian. Contoh ya, sekarang juga bisa dibilang gue nggak mau ngomong ya sebenarnya, cuma ya udah terjadi. Ya gue itu mungkin semakin lu memperbaiki diri, semakin lu ingin memperbaiki diri, pasti ujian itu akan datang. Dan lu itu harus lu lewatin. Tapi gitu. Lu sama bener ya sebenarnya, lu naik ini ya, nama lu mulai dikenal di mana-mana, sebenarnya itu ujian buat lu juga ya Bang Bokir ya. Ujian, karena kita ya harus jaga sih semuanya, harus jaga. Udah bener sekarang udah jaga ya, jaga omongan, harus semuanya pokoknya kita jaga perilaku ya. Takutnya ada yang benar-benar fanatik sama lu ya Bang Bokir, ngikutin panutan gua aja wah gini gua ikutan gitu. Takutnya seperti itu Bang Bokir kan. Nah, lu ada pesan ke Bang Bokir buat teman-teman yang takutnya ya ngelihat lu karena lu wah gua jadi panutan. Iya, wah apalagi kemarin kan sempat ada kasus yang bawa-bawa nama lu lah sekolah lu ya kan itu. Nah, menurut lu gimana tuh Bang Bokir? Untuk kalian yang menjadikan orang itu panutan itu salah Bang. Panutan kita tetap Rasulullah SAW. Oke, di situ. Dan baru-baru ini udah beredar nih Tasmita. Ya, Tasmita sama Bijer apa? Mana tetangga lah ya, Depok lah. Depok. Tanggapan gue, anjir, gue gagal. Gue minta maaf sih sebenarnya, itu gue minta maaf karena gue gagal memberikan contoh yang baik, karena gue dulu mungkin kayak gitu, mungkin ada kelas gue juga ngikutin tradisi, mungkin gue salah, tetapi gue gak akan berhenti untuk menyuarakan ya akan dampaknya, dan memberikan saran yang terbaik lah buat mereka. Karena jujur baru-baru ini gue udah ngomong ke mereka, ingat kita orang susah, jangan banyak gaya dah karena tawuran gitu. Benar. Dan akhirnya benar terjadi, ada korban juga kan. Ada korban juga. Wow. Parah juga. Iya sih. Belum lama ini soalnya ya Bang Bokir ya. Udah di situ. Anjir. Tuh lu jadi kena imbasnya juga. Anjir ya Allah. Gue merasa aduh gak enak banget jadi gue. Nah, tapi harus gue syukurin, harus gue lewatin karena ini ujian. Kembali lagi pada ujian ya. Semakin kita diuji, semakin kita dinaikkan derajat. Amin. Kan gitu Bang Bokir ya. Benar. Gitu, bukan berarti kita diuji nih Allah nih nggak sayang sama kita, bukan gitu kan. Tapi karena kita mau dinaikin derajatnya sama Allah. Nah, itu dia jadi sekilas dari cerita Bang Bokir. Nah, kalau tentang keilmuan lu apakah cuma itu doang Bang Bokir? Apakah ada yang lainnya Bang Bokir? Yang mungkin pengen lu ya ceritakan tentang masa lalu lah gitu Bang Bokir.
Oke, waktu itu emang sempet waktu itu, wah ini ilmu apa gini, serem loh. Serem sampai apa ngunyah-ngunyah kayak semacam silet apa segala macam. Iya, ngunyah sampai hancur. Aduh, ditelan itu langsung. Enggak dibuang, tapi kan di mulut kan kalau silet kan tajam bang ya, di mulut itu sampai kita habis tuh silet. Wah. Tapi nggak kenapa-napa mulut itu. Nggak apa-apa. Wah itu beda banget bang. Serius beda banget rasanya itu kayak apa ya, anyep bukan gimana ya? Anjir, gua kayak anjir ini kok beda kayak ngunyah gitu, ngunyah biasa. Kayaknya ada yang masuk gitu, ada yang gimana gitu. Kok badan tuh kayak ada energi yang masuk gitu. Ya bener, anjir. Wah beda banget ini. Pas udah ituan, pas udah hancur, udah dimuntahin kan, udah dimuntahin di set hancur gitu. Itu ilmu apa tahu itu gue lupa. Ngeri juga sih kalau silet itu kan memang berbahaya juga sih ya. Bang, apalagi sampai ketelan kan. Tapi apa gunanya ya? Maksudnya gini, lu kan tujuannya untuk di jalur gitu ya. Maksudnya apa hubungannya ke silet dikunyah gitu ya? Maksudnya filosofinya kemana gitu yang gue bingung ya, kan. Mungkin ya bang, mungkin tester kali ya. Tester biar makin percaya tuh. Gitu, biar menambah keyakinan kita yang masang ini gitu kali ya. Karena banyak juga sih. Banyak ya? Banyak. Itu bukan di satu guru itu bukan lu doang kali ya yang masang, ada juga yang lain juga ya? Temen-temen gue juga masang. Temen-temen lu masang? Benar sih emang. Makanya kalau gue sih ya pasti memang ya kalau nama di jalur kan tujuannya biar kita tuh nggak kena lah ya bang. Mungkin kalau kena kan yang repot pun orang tua juga ya. Orang tua bang pasti. Orang tua. Nah makanya mungkin dulu motivasi lu masang ilmu kayak gitu ya. Yang pertama untuk belajar gitu ya. Belajar agar ilmu yang kebawa itu seperti ini gitu ya. Sama untuk biar nggak ngerepotin orang tua kali gitu ya bang Bukir. Soalnya gue lihat nih bang Bukir dari konten yang kemarin sama orang tuanya kayaknya sayang banget gitu sama anaknya gitu ya. Parah sayang banget bang. Soalnya malu banyak ini kali ya masa lalu lu yang kurang baik. Terus sama emak tuh selalu disupport kali gitu ya. Jadi emak gue nggak tahu bang kalau gue itu tawuran. Nggak tahu emak bahkan. Nggak tahu, serius emak gue itu nggak tahu gue tawuran. Ya emak gue ngeliat gue baik-baik aja, sekolah biar rajin nih. Gue kalau sekolah. Cuma kan gue hanya melenceng ya. Melenceng kadang-kadang ya ikutin teman. Gue orang ikutin teman bang, ikutin orang serius. Gue ikutin orang anjir. Teman gue cabut. Gue juga cabut dulu, aduh deh. Anjir kata gue nyesel banget. Karena ya gini bang. Ketika lu ngikutin teman, belum tentu nanti ketika lu lulus lu kerjanya bareng. Benar. Karena belum tentu ketika dia udah kerja lu diajak kayak gitu. Sampai bahkan waktu itu gue mikir, gue masih kelas 2, ada bang kelas gue kelas 3 nih. Dan dia kan sementara di kelas 3 itu udah pengen lulus ya, lulus. Sempat ngobrol-ngobrol gitu, udah kerja tuh dia datang ke Sasmita. Itu bagi gue kerja dong. Gue pikir gampang bang. Temen gue kenal ini semuanya. Dia mereka. Jadi gue kelas 3, mereka udah lulus, dia pasti nyari kerja. Gampang, ntar gue kontek-kontek. Jujur bang, kagak ada yang peduli untuk ketika nanti lu udah lulus, lu kenal sama temen lu, gak ada yang peduli. Masing-masing gitu ya? Masing-masing, paling ya seenggaknya dikasih tuan doang, loker doang, infonya kayak gitu. Datang aja nih ke sini, lu ngelamar dewek ya kan kayak gitu. Iya, ujung-ujungnya mah ntar kalau udah lulus mah masing-masing yang mau mukir ya. Masing-masing, makanya padahal dulu kita ngebela-belain tuh demi kebersamaan lah gitu ya. Makanya gini loh bang. Makanya gue sarankan ya bu, bukannya gue sok menggurui ya, bukan gue sok dulunya gue kayak gitu apa gimana ya. Gue di sini menyayangkan adik-adik kelas gua, kenapa lu tawuran gitu, kenapa lu ikut-ikut dalam dunia seperti itu. Ya lu coba lu lu kesini, gua selalu bersaran bang, udah ya jangan tawuran, kasihan orang tua, lu gituin bang. Ya meskipun gua dulu pernah juga ngerasain juga, ya udahlah. Bocah masih emang gue mikirnya dia masih labil ya, masih mencari jati diri karena gue juga merasakan gitu. Tetapi kan gue juga menyarankan dan memberi amanat atau memberi masukan juga ya, kalau bisa jangan sampai biar cukup abang-abang kelas lu aja yang ngerasain gitu. Benar. Oke. Pasang ilmu lu. Nah tapi setelah lu mungkin udah nggak gunain lagi, terus lu buang semua itu ilmu-ilmu yang kayak gitu. Apakah lu masih pakai sampai sekarang? Gue cuek. Apapun yang dulu gue pasang ya gue jalanin aja. Jalanin doang udah. Jalanin aja. Ya udah. Bukan ngejalanin yang kayak dulu yang ilmu mutih gitu ya. Bukan dia kayak ya kalau misalkan puasa mah ya wajib kan. Puasa kita
wadah, benernya wadah. Dia kayak contoh ya, sekarang mungkin dulu sekarang udah jarang nih gue puasa nih, gue pengen puasa lagi. Waktu itu emang gue disuruh puasa itu membersihkan diri atau apa, ngasih wadah, masa kayak kelahiran, setiap hari lahir kita misalkan hari Senin atau gimana. Ya udah di situ lah gue puasa, itu membersihkan diri sih, membersihkan hawa nafsu juga, kayak gitu sih menurut gue. Ya gue nggak merasa kalau gue ngebuang semuanya. Emang gue nggak punya apa-apa gitu. Emang gue punya apa sih sampai gue buang semuanya kayak gitu. Iya. Berarti lu sampai saat ini gue nggak merasa pakai apa-apa gitu. Cuman kemarin mah cuman ibarat kata iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah, hadiahnya ya dilindungi hari itu doang lah. Iya benar. Tetap aja kan masih tembus aja Bang ya. Tembus aja gitu ya. Namanya hari sial kan nggak ada ya di tanggal kalender ya gitu masalahnya. Oke. Jadi gitu sih teman-teman. Ya, sampai saat ini bener Bang Bokir yang nggak tahu ya Bang ya masalah keilmuan ya ngalir aja lah. Ngalir aja biar lu yang menilai Bang Bokir masih pakai atau enggak ya. Kalau masih lu ketemu di Bang Bokir terus lu ngetes bacok Bang Bokir di jalan terus kebal ya itu jangan salahkan Bang Bokir karena mungkin ya itu masih dilindungi oleh Allah ya Bang ya, gitu kan. Mikirnya gitu aja sih, lebih ke arah sana kalau Bang Tapi Bokir. Jangan sampai lu bacok gua. Iya jangan juga gitu. Jadi perang itu. Perang udah beda. Oke Bang Bokir, dari sekian banyak tadi cerita tentang sepak terjangnya Bang Bokir atau sisi lainnya Bang Bokir tentang keilmuan dulu ya masa lalu. Benar Bang. Sebenarnya gue juga masih ada sedikit atau teman-teman penasaran dengan Bang Bokir. Apakah memang masih ada atau tidak? Ya biar nanti kita terawang ya Bang ya. Betul. Gitu kan. Boleh Bang, boleh. Tapi Bang Bokir kira-kira mengizinkan atau tidak nih? Boleh ya. Bang Bokir pasrah aja lah ya. Pasrah Bang. Pasrah aja. Oke, tapi ini gue sumpah ya Bang Yuda, terima kasih Bang ini. Apa nih? Entah apa gitu. Coba ini apa Bang nih lu kirim ini Bang? Ini sebenarnya lebih ke arah gambar digital sosok pendampingnya Bang Bokir yang mungkin teman-teman ini penasaran gitu kan, yang hasil penglihatan kita dan ilustrator kita ya bentuknya seperti ini gitu kan. Yang dimana memang Bang Bokir ini mungkin selama sepak terjang lalunya gitu kan, dan mungkin sampai sekarang masih ada pembelajaran tentang filosofi kehidupan dan spiritual ya Bang Bokir. Ada sosok yang mendampingi, bentuknya seperti ini. Dan mungkin nanti gue jelasin, boleh Bang Bokir ya? Boleh. Oke. Teman-teman ya, kita lanjut ke konten analisa spiritual mengenai Bang Bo, pria tampan stok terakhir. Kalian pasti penasaran kan dengan hasil lukisan, penjelasannya seperti apa sih dan asal dari mana. Oke, nantikan saja ya. Yuk. Sempat melihat bayangan sekelibat hitam. Yang kata Bang Bokir kayak tadinya kencang kayak flash. Harimau loreng ini berasal dari suatu, kalau kakek membuat tasbih ini berasal dari ilmu satu yang dimana menggunakan selendang hijau dan baju hijau yang berasal dari